Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Salve. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya Fia Sarniati B dari program studi S1 Kebidanan kelas F3 dengan NIM 241520151450 untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak pada kondisi rentan dari Ibu Devi Putri Nursanti, SST MKes. Saya merupakan salah satu anggota kelompok yang akan membuka penjelasan tentang tema tugas yang akan kami bahas. Kelompok kami kelompok 2, yaitu perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis. Nah, di dalamnya ada latar belakang dan juga rumusan masalah. Dalam kelompok ini kami berjumlah 5 orang dan kami semua akan mengambil bagian untuk menjelaskan poin-poin dari tema yang akan kami bahas, di mana pendahuluan dan latar belakang kehamilan dapat menimbulkan perubahan fisik dan psikososial. Kondisi tertentu seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan psikologis perempuan. Rumusan masalah: apa saja kebutuhan psikologis perempuan akibat kehamilan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, trauma, kehilangan, atau gangguan mental. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Tujuan pemaparan materi ini adalah untuk mengetahui kebutuhan psikologis perempuan dalam berbagai kondisi rentan, termaksud kehamilan tidak diinginkan, KDRT, gangguan mental, dan trauma kehamilan sebelumnya. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologis akibat kehamilan pemerkosaan. Kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan dapat menyebabkan dampak psikologis yang kompleks pada perempuan yang mengalaminya. Berikut adalah beberapa kebutuhan psikologis yang mungkin timbul pada perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan. Halo, Assalamualaikum. Saya dengan Dahyanti. Saya akan melanjutkan presentasi pada slide yang sebelumnya, yaitu berikut adalah beberapa kebutuhan psikologis yang mungkin akan timbul pada perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan. Ada 7 poin. Yang pertama adalah kebutuhan akan dukungan emosional. Yang kedua, kebutuhan akan pemahaman dan validasi. Yang ketiga, kebutuhan akan terapi dan dukungan konseling. Yang keempat, kebutuhan akan informasi dan pendidikan. Yang kelima, kebutuhan akan perlindungan dan keamanan. Yang keenam, kebutuhan akan dukungan sosial. Dan yang terakhir, kebutuhan akan pemulihan. Selanjutnya, kebutuhan psikologis akibat kekerasan dalam rumah tangga. Ada 3 poin. Yang pertama adalah keamanan dan stabilitas emosional. Yang kedua, konseling dan terapi untuk mengatasi trauma. Yang ketiga, dukungan sosial dan kelompok pendukung. Cukup. Halo, Assalamualaikum. Saya Selviana. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya dari presentasi kelompok kami, yaitu ada kebutuhan fisiologis trauma kehamilan sebelumnya. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada konseling fisiologis dan terapi. Yang kedua ada dukungan emosional dari keluarga dan pasangan. Yang ketiga pendekatan persalinan yang sensitif. Yang keempat pemulihan kesehatan mental secara keseluruhan. Slide berikutnya ada kebutuhan fisiologis kehilangan dan kematian. Yang pertama itu dukungan dalam proses berduka. Ada 4 tahap. Yang pertama itu reeling, yang kedua feeling, dan yang ketiga dealing, dan yang keempat adalah healing. Kemudian ada komunikasi yang empatik dari tenaga kesehatan, dan yang ketiga adalah lingkungan aman secara fisiologis untuk klien. Perkenalkan, nama saya Widya Asmawati dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi pada slide 9 dan slide 10 yang membahas tentang kebutuhan psikologis pada perempuan yang mengalami gangguan mental serta kesimpulan dan saran dari keseluruhan materi yang kami susun. Pada slide ini, kita membahas tentang kebutuhan psikologis pada perempuan yang mengalami gangguan mental, terutama pada masa kehamilan dan pasca persalinan. Gangguan mental ini mencakup kondisi seperti baby blues yang dapat dialami oleh 30 hingga 75% perempuan dan depresi postpartum yang terjadi pada sekitar 10 hingga 15% kasus.
Jenis gangguan lainnya bisa berupa psikotik, bipolar, dan gangguan kecemasan. Gejala yang sering terlihat meliputi kurangnya perhatian terhadap janin dan kurangnya atau tidak adanya minat dalam mempersiapkan persalinan. Nah, untuk penanganannya bagaimana? Untuk penanganannya dibutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui kombinasi farmakoterapi dan konseling psikologis serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan perempuan dapat pulih dan dapat menjalani proses menjadi ibu dengan lebih sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis perempuan dalam kondisi rentan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan tenaga profesional. Kami menyarankan perlunya pendekatan holistik dalam menangani permasalahan psikologis ini yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritualnya. Dengan pendekatan yang tepat, perempuan yang mengalami kehamilan dalam kondisi sulit tetap dapat menjalani perannya secara optimal dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.